Iya. Eh, Kasihan juga ya, waktunya longgar betul. Kalau kita yang agak sibuk ini nggak cukup waktu untuk keliling-keliling, nggak perlu begitu. Jadi tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies mengomentari soal Giring yang meninjau Formula E. Kasian, waktunya longgar betul. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara ihwal Ketua Umum PSI Giring Ganesha sempat mendatangi venue Formula E di Ancol. Anies merasa kasihan karena waktu Giring terlalu longgar. Ya, kasihan juga, waktunya longgar betul. Sehingga kalau kita-kita yang agak sibuk ini nggak cukup waktunya untuk keliling-keliling, nggak perlu. Kata Anies dalam video yang tayang di kanal YouTube Total Politik pada Kamis 20 Januari. Kendati begitu, Anies enggan menanggapi kritik dari Giring. Saat itu, Giring sempat mendatangi lokasi Formula E di Ancol dan mengkritik masalah pembangunan sirkuit yang belum mulai. Selain itu, Giring juga meragukan bahwa pengerjaan sirkuit Formula E dapat rampung sebelum gelaran tersebut terlaksana pada Juni 2022. Dalam kunjungannya, Giring hanya melihat tanah kosong dan lahan berlumpur. Ia bahkan tidak melihat ada pekerja yang sedang membangun sirkuit. Saya nggak usah komentar deh yang itu, imbuh Anies. Dalam video itu, Anies juga menepis anggapan bahwa Formula E dipaksakan untuk terlaksana. Ia juga menegaskan, Formula E memang harus dilaksanakan karena tertuang dalam Perda tentang APBD 2020. Saya sampaikan di sini bahwa Formula E itu ditetapkan anggarannya lewat Perda APBD. Di situ sudah ditetapkan dengan program, karena itu kemudian dilaksanakan. Karenanya ketika dipertanyakan kenapa ini dipaksakan, bukan dipaksakan, ini adalah peraturan daerah. Sudah ditetapkan oleh Perda dan tugasnya gubernur melaksanakan semua ketentuan perundangan termasuk dengan Perda. Dan Perda itu ada tentang Formula E, itu saya lakukan. Anies juga menjawab kritik terkait biaya Formula E lebih baik digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana untuk penanganan pandemi yang digunakan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Menurut dia, biaya yang dikeluarkan DKI untuk Formula E sudah dibayarkan lebih dahulu sebelum pandemi. Kan udah dibayar sebelum pandemi, udah selesai. Jadi kalau ada yang bilang ini kan masa pandemi, kenapa uangnya dikeluarin? Uangnya udah dikeluarin sebelum pandemi. Begitu ujar Anies. Baru saja Anies dikabarkan tengah cek sound system di JIS bersama dengan band Niji. Giring pun kepanasan. Gak terima disindir oleh Anies, Giring PSI balas pakai lagu Jangan Kau Dengar Suara Sumbang. Ketua Umum PSI Giring Ganesha bicara soal suara sumbang. Giring juga turut mengunggah video dengan lirik Jangan Kau Dengarkan Suara Sumbang. Video dan tulisan suara sumbang itu diunggah oleh Giring di akun Twitternya Senin 17 Januari. Giring tidak menyinggung nama siapapun dalam cuitannya itu. Namun seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memuji Niji yang tampil di JIS dengan berkata tidak ada suara sumbang. Kembali ke cuitan Giring, selain meminta untuk jangan mendengarkan suara sumbang, mantan vokalis band Niji itu juga menyebut bakal ada yang tumbang di bulan Oktober ini. Jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang. Cepat-cepatlah kita tutup gerbang, tulis Giring. Giring juga turut menyinggung di tahun 2024 dalam cuitannya. 2024, insya Allah Indonesia tidak akan masuk jurang. Begitu imbuhnya. Sementara video yang diunggah oleh Giring berisikan lagu dengan lirik Jangan Kau Dengarkan Suara Sumbang. Dalam video itu, tampil juga ex-ketum PSI Grace Natali. Berikut ini adalah lirik lengkapnya. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merah putih di dalam darahku. Begitu katanya. Selain itu, pakar politik juga menilai Anies telah matang pakai kata sumbang, kalau Giring masih perlu magang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji tak ada suara sumbang di penampilan band Niji saat menguji sound system di Jakarta International Stadium atau JIS. Penggunaan kata sumbang dinilai sebagai bukti Anies sudah matang. Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam menjelaskan, dalam tradisi Jawa, kata sumbang yang disampaikan Anies adalah bahasa kiasan atau simbol. Sementara bahasa kiasan, sebut umam, biasa digunakan untuk menyampaikan pesan intrinsik atau pesan yang mengandung harkat atau derajat seseorang atau peristiwa. Statement dari Gubernur Anies ini merupakan serangan balik bagi siapapun terhadap sikap politik dari Giring PSI. Dalam tradisi Jawa, istilah sumbang yang disampaikan Anies itu merupakan sanepo atau bahasa kiasan atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara intrinsik. Begitu kata Umam kepada wartawan Senin 17 Januari. Selain memuji, Anies juga memposting foto Niji saat cek sound dan foto bersama dengan sejumlah personel Niji. Analisis dari Umam, foto-foto tersebut menyiratkan pesan bahwa masyarakat kini bersama dengan Anies. Selain itu, foto antara Anies dengan Niji, bekas grup bandnya Giring PSI, menyiratkan pesan bahwa Giring kini sendiri. Seolah foto itu ingin mengatakan, rakyat bersama kami dan Anda tidak memiliki legitimasi. Begitu kata Umam. Lebih lanjut, Umam juga memaparkan, dalam tradisi komunikasi, orang-orang yang mampu menggunakan sanepo, umumnya mereka yang memiliki kepribadian relatif matang. Umam menilai komunikasi timbal balik antara Anies dan Giring kian membuka mata publik bahwa keduanya memiliki level kematangan yang berbeda. Kini, masyarakat bisa dengan mudah membedakan level kematangan di antara keduanya. Kalau Giring lebih suka memilih menggunakan bahasa vulgar, sporadis, terkesan kasar dalam serangan-serangan politiknya. Sebaliknya, Anies lebih memilih menggunakan bahasa simbolik yang merepresentasikan kematangannya dalam berkomunikasi politik publik. Begitu papar Dr. Ilmu Politik dari School of Political Science and International Studies, University of Queensland itu. Karena itu menurut Umam, Giring masih harus belajar komunikasi politik yang efektif dan sesuai dengan tradisi masyarakat. Sebab sebut dia, komunikasi politik Giring saat ini justru berpotensi memperkuat dukungan publik kepada lawannya. Alih-alih bisa mendegradasikan lawan politiknya, gaya komunikasi politik yang belakangan ditampilkan Giring justru berpotensi mengkonsolidasikan dukungan publik kepada lawannya. Di sisi lain, sikap dan juga statement Giring justru bisa menciptakan resistensi politik kepada dirinya sendiri. Jadi Giring perlu belajar lagi. Begitu ujarnya.